mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Mudah-mudahan melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita mensyukuri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan benar sampai hari kiamat nanti. Baiklah, melanjutkan kaji kita bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah melalui kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis. Masih menyambung masalah al-iman qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan yang diikrarkan, wa amalun, amal yang teraplikasi dalam ibadah kita. Dan tentu saja kalau diikrarkan dan diamalkan, ini pada asalnya mesti ada pembenaran dalam hati. Makanya para ulama kadang-kadang cukup dengan mengatakan qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Karena amal tak mungkin tanpa ada niat dalam hati. Tak mungkin amal dilakukan tanpa ada niat dalam hati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita baca sebagian dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dari para ulama, seperti yang diriwayatkan oleh beliau dari Yahya bin Sulaim Ar-Razi. Sa'altu 10 minal fuqaha, saya bertanya ke 10 orang fuqaha anil iman, tentang masalah iman. Faqalu qaulun wa amal, semuanya mengatakan adalah qaul dan amal. Jadi tidak cukup dengan hanya mengikrarkan tapi tidak diamalkan, mesti diikrarkan dan diamalkan, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup dengan ikrar, walaupun tidak diamalkan maka iman kita sempurna. Ma'asyul kiram yang dirahmati Allah SWT, ini diriwayatkan dari Hisham ibn Hassan, Ibnu Jurayj, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Al-Muthanna As-Sabbah, Muhammad Muslim At-Taifi, dan Fudail bin Iyadh, kemudian Nafi' ibn Umar Al-Jumahi, Sufyan bin Uyainah, dan lainnya. Kemarin kita berhenti pada perkataan dari Ahmad bin Sa'd Ar-Ribati, qala li Abdullah bin Tahir, berkata kepadaku Abdullah bin Tahir Al-Amir, itu seorang gubernur di Nisabur dulu, innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan, kalian ini membenci orang-orang itu tanpa sekalian ketahui. Wa ana ubghiduhum an ma'rifah, saya benci mereka itu karena memang saya kenal betul dengan mereka. Awalan innahum la yarawna lis-sultan ta'ah, mereka berpendapat tidak wajib taat kepada pemimpin. Kaum muslimin dan muslimat, jadi di antara ciri khas atau ciri orang-orang yang keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menganggap taat pada pemimpin itu sesuatu yang tidak diwajibkan. Sedangkan Ahlus Sunnah memandang itu adalah bagian dari akidah, bagian daripada kewajiban yang mesti dilakukan.
Maka Imam Abdullah bin Tahir mengatakan, saya mengetahui mereka. Wasani, sebab kedua kenapa saya membenci mereka, innahu laisa lil imani indahum qadr, bahwa iman itu tidak ada kadarnya, artinya syai' muwahhad, satu, semuanya sama iman itu. Iman kita semuanya sama, tidak ada iman yang menurut mereka yang bertingkat-tingkat. Asal sudah beriman berarti imannya sama semuanya. Wallahi la astajiz an aqula imani ka iman Yahya ibn Yahya. Saya demi Allah tidak sanggup mengatakan iman saya seperti iman Yahya ibn Yahya. Itu Yahya ibn Yahya, orang mana kemarin? Orang Mujalai. Nah, Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi murid Imam Malik dan guru Imam Muslim. Murid Imam Malik dan guru Imam Muslim. Saya tidak sanggup mengatakan itu, bahwa iman saya sama dengan Yahya bin Yahya, padahal dia ulama juga nih. Bayangkan. Wala ka imani Ahmad bin Hanbal, apalagi seperti imannya Imam Ahmad bin Hanbal yang subhanallah sampai disiksa oleh 4 khalifah karena pembusukan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakidah rusak, yaitu kaum Mu'tazilah. Wahum yaqulun, sedangkan mereka berani mengatakan imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Masya Allah, imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Subhanallah. Sampai di sini kemarin kita berhenti. Kemudian berkata Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, wa sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Saleh ibn Hani, dan saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh ibn Hani yaqul, juga Nisaburi, sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Shu'aib, saya mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Shu'aib berkata, sami'tu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, saya mendengar Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, yani Ishaq bin Rahuyah, yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahuyah, sahabat Imam Ahmad. Yaqul, dia berkata, qadim Ibn Mubarak Ar-Ray, Abdullah bin Mubarak datang ke Ray. Ray itu salah satu negeri di Khurasan, nisbat kepadanya Ar-Razi. Banyak ulama yang lahir dan tumbuh di Khurasan itu di Ar-Ray. Jadi yang ulama yang dinisbatkan kepada Rai disebut Ar-Razi. Ar-Razi. Banyak ada ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, dan masih lagi banyak. Nah, qadima Ibn Mubarak Ar-Ray, faqama ilaihi rajulun minal ubbad. Alhamdulillah. Datang kepadanya seorang ahli ibadah. Rajulun minal ubad, seorang laki-laki yang terhitung ahli ibadah. Adzannu annahu yazhabu mazhab al-khawarij. Menurut perkiraan dia itu mazhab khawarij. Memang ciri khas orang-orang Khawarij itu ini langsung dari Nabi. Ciri ini bukan penelitian ulama, tidak, langsung dari Nabi SAW. Nabi yang menyebutkan cirinya adalah tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian para sahabat merasa minder membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Bayangkan, sahabat aja minder. Makanya di sini subhatnya masuk. Orang-orang taat kan, orang-orang ahli ibadah. Di sini masuk subhatnya. Kalau ada yang menyalahkan, kalian apa baru? Salat kadang sujud, kadang tidak.
mereka itu jangankan sholat fardu, sholat apa? Sholat malamnya tidak pernah tinggal, puasa Daud, hafiz Quran. Maka kata-katakan kaum muslimin dan muslimat, hafiz Quran betul bagus, tapi itu baru langkah awal. Yang lebih daripada hafiz Quran itu adalah memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ada langkah lagi, yaitu mengamalkan Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang hafiz Al-Quran tidak paham Al-Quran? Berapa banyak yang paham Al-Quran tak mengamalkan Al-Quran sampai diamalkan? Nah, di sini masalahnya. Yaqra'un Al-Quran, kata Nabi SAW, wala yujawizu taraqiyahum, tapi tak lewat kerongkongan mereka. Bacaannya tidak sampai ke hati mereka, sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah. Az-zannu annahu yazhabu mazhab al-khawarij, diperkirakan dia bermazhab khawarij. Faqala lahu, yang ahli ibadah tadi berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak masih ingat ya, kan tidak perlu jelaskan lagi. Yang disebut oleh Ibnu Hajar ulama yang pada pribadinya terhimpun segala sifat kebaikan. Jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, terhimpun pada pribadinya seluruh sifat kebaikan. Jadi sulit Ibnu Hajar menyebutkan satu persatu sifatnya. Ya. Kemudian di hadis, Amirul Mukminin fil hadis, tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah, hafalannya kuat, dan juga seorang kaya raya yang dermawan. Orang kaya raya dan dermawan, banyak ulama yang menjadi tanggungan beliau seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, dan Hudzail ibn Iyad dan selainnya. Faqala lahu, orang itu berkata kepada Abdullah Mubarak, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriqu wa yashrabul khamr? Menurutmu bagaimana orang yang berzina, mencuri, dan minum khamar? Qala, Abdullah bin Mubarak berkata, la ukhrijuhu minal iman. Orang ini tidak saya keluarkan dari orang beriman. Orang ini tidak keluar dari orang yang beriman. Kenapa dia katakan begitu? Kenapa dikatakan oleh Abdullah Mubarak begitu? Sebab Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, nah, ayaznil mu'min, orang beriman mungkin berzina? Kata Nabi, na'am. Ayasriqul mu'min, orang mukmin mungkin mencuri? Qala na'am. Tapi ketika tanya ayakzibul mu'min, orang beriman mungkin tidak dia berdusta? Maka kata Nabi, la. Kalau dusta tidak mungkin dilakukan orang beriman. Tuh coro awak kodok dutuh. Berapa coro awak kodok? Tahu kodok lah. Kedar. Nah, kita sering berdusta. Cuman tuh? Ya. Berarti kita melakukan salah satu sifat, bukan sifat orang beriman, tapi sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Maka siapapun yang suka berdusta, maka segeralah bertobat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untunglah zaman ini bukan zaman riwayat lagi. Kalau zaman riwayat, walaupun dah bertobat, tidak diterima riwayatnya. Menurut sebagian ulama dan sebagian mengatakan kalau jelas dia bertobat dan terbukti jujur, tetap diterima. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ukhriju minal iman, saya tidak keluarkan dari iman. Faqala ya Abu Abdurrahman, dia berkata, nampak dia tidak terima perkataan ulama ini. Ya Abu Abdurrahman, ala kibari sinni sirta murji'an, dah tua begini
berpaham Murji'ah pula. Jadi memang Khawarij berlebihan dalam ketaatan, Murji'ah berlebihan tidak taatnya. Gitu benar. Jadi satu ke ekstrim kanan, satu ke ekstrim kiri. Kalau Murji'ah tidak perlu salat dua-duanya. Yang penting Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bolehlah dah suruh, yang penting tetap beriman. Ini siapa? Murji'ah. Kalau Khawarij enggak. Yang coba-coba berdosa kadang aja. Hanya. Jadi keluar dari Islam. Sedangkan umat orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Ya, amal diperlukan untuk meningkatkan iman. Sahih? Dan bila kita terlibat buat dosa sebesar apapun, bahkan syirik sekalipun, kalau kita kembali dan bertobat kepada Allah, berbahagialah, Allah akan terima tobat kita, tidak keluar dari Islam. Dengan makna, andainya orang ini minum khamar, mencuri, zina, dan lain-lainnya dosa-dosa besar yang tidak syirik pada Allah, meninggal dalam keadaan seperti itu, misalnya belum bertobat, maka kita katakan dia bagian dari orang beriman. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki dia azab, dan itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Oleh sebab itu setiap berdosa maka segeralah bertaubat. Setiap dosa bertaubat. Nah, dan Allah Maha penerima taubat. Nah, ala kibar sini serta Murji'an qala la taqbaluna al-Murji'ah. Murji'ah tidak mungkin menerima kami, kata Abdullah bin Mubarak. Ini bukan Murji'ah. Al-Murji'ah taqul hasanatuna maqbulah wa sayyi'atuna maghfurah. Orang Murji'ah mengatakan kebaikan-kebaikan kita semuanya pasti diterima. Pernah tuan-tuan dengar pernyataan sebagian ya orang-orang sebelah itu, tuan-tuan, maksudnya syekhnya tidak ada yang wali, tidak ada yang wali. Apa sebab? Amalannya tidak tahu diterima. Kalau syekh kami banyak yang wali. Apa sebab? Karena amalannya pasti diterima. Inilah sama persis dengan keyakinan orang Murji'ah. Makanya secara tidak disengaja atau disengaja banyak paham ini yang menyebar di kalangan masyarakat umum. Ya, dia tidak merasa gampang melakukan dosa. Apa sebab? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amalan kita pasti diterima. Padahal orang beriman Allah beri cirinya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang beriman itu kalau memberi, berinfak atau dalam beramal, maka dia akan gemetar hatinya, takut kalau tidak diterima. Disinilah bedanya antara orang Khawarij dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Abdullah Mubarak, orang Murji'ah tidak akan menerima kita. Sebab orang Murji'ah mengatakan kebaikannya diterima, keburukannya diampuni. Walau alimtu anni qabiltu atau qabilat minni hasanatun la syahidtu anni bil jannah. Abdullah Mubarak ini lihat ahlu sunnah, yang ulama kita yang mengikuti as-salaf tidak memastikan amalnya diterima. Jadi kalau mengatakan buya kami temu amal sodok apa bukti, banyak keramatnya, kan itu banyak keramat. Kasan lemu, kasan ilmu picang matu, ilmu bincang taknya kan, suami bincang dah sudah itu tidak apa-apa kan tiba. Nah, itu dianggap sebagai keramatnya. Definisi keramat dulu ndak joleh no, asal ada yang aneh kene langsung
keramat. Nah, bisa dia akik tak pakai tali ke, tapi tak boleh mandang dah. Tak boleh mandang hujan, tak basah. Tapi waliang badan dia kan mandang kayaknya. Nya daru nawu datuk tukang apa payung gitu tak basahnya dah. Allah musta'an. Jadi kodok lo tak kicu-kicu doang. Tapi kalau Syekh Abdul Barak mengajarkan pada kita, lau alimtu anni qubilat minni hasanah, andainya saya tahu satu kebaikan saya diterima, saya bersaksi saya masuk surga. Bersaksi saya masuk surga. Wajarnya nah, ni B4 sekali B4 miliaran B4 dah. Dan tengah betul lah. Haji tahu buang haji. Tahu menghajikan orang setiap haji sekecamatan Roy di bawah ni haji dah. Maru. Tapi cara dia tak sabun mau haji dan gratis tak diumumkan gratis. Siapa yang mau ikut haji dengan saya, ayo ikut haji. Daftar bawa PT nak regular atau VIP. Misalkan ya setorlah berapa setor. Misalnya 50.000 dirham, ini 30.000 dirham. Contoh kini mungkin 30 juta, 31 dan seterusnya kan. Nah, habis itu dicatat, disimpan oleh keraninya, oleh bendaharawannya. Setelah itu pergi haji. Jadi beliau-beliau itu seketika haji itu betul seperti petugas travel jadinya. Ini ulama tapi melayani jemaah. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka itu dilayani dengan gratis. Tapi orang ikhlas tak pernah merasa rendah dengan pekerjaan seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah pulang nanti diundang seluruh yang ikut dengan keluarganya ke rumahnya. Diberi makan enak. Selepas itu uang yang dulu disetor dikembalikan utuh kepada pemiliknya masing-masing. Plus 2 jubah baru. Hanya banyak lo kali jubah gitu. Jadi itulah orang kaya yang saleh dan alim. Alim dan saleh. Maka Abdul Mubarak inilah dia. Pernah betul dalam perjalanan haji dihadang oleh ibu-ibu dengan anak yatim, meninggal suaminya atau dalam peperangan tak 4 atau 5 anaknya. Kata Abdul Mubarak, bapu piti wak tinggal dalam perjalanan tu sekitar 1.000 dinar. Kalau wak balik lihat ndak tahu ipi haji, bapu perlu tambang sodo-sodo 30 dinar. Sisihkan 30 dinar untuk biaya pulang kampung lihat. Sudah itu ben selalu biru ke amak kah. Jadi sok kok lalu situ tak minta je lah. Nya kalau lah 9 hati 30 berapa tiba selati 70 dinar. Kalian berapa kini dinar sedinar? 3 juta. Oh itu apa 3 kali 9 2 miliar. Dah ke 3 miliar. Tu kalau dapat sedekah 3 miliar amak tu. So lalu situ tak sedekah je kawak lah. Inyolah sedekah kawak kan. Jadi itu. Langsung dibayar. Habis itu pulang. Hadza hajjuna hadzal am. Ini haji kita pada tahun ini. Karena hajinya haji sunat. Awak je cuba-cuba kalau 822 tu tidak batal bangkit. Demah. Candung kalau iya kan? Enggak, beliau enggak. Ya, karena memang lillah itu segalanya ringan. Jadi tidak ada masalah. Karena sudah lillah. Cuma kalau sudah bukan lillah, sudah tadi tiap maulun pulang lihatnya, maulun. Apalah maulun pulang? Nya memang tak bisa bangkit. Kan tak bisa bangkit dah. Apa malu pulang? Kalau lillah tak ada cerita malu. Tapi kalau seandainya bukan lillah, maka kita khawatir bertemu dengan orang haji kalak kalun mana? Haji ala ke Mekah. Dah lama sampai doang tu. Berarti memang kita ingin karena orang lain. Pas waktu saya. Ya kita azan dulu. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Taib muslimin kaum musliman dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah menjawab itu, Abdullah Mubarak mengatakan, atau thumma zakara an Ibn Shawzab an Muhammad bin Jahadah an Salamah bin Kuhail, dari Salamah bin Kuhail an Huzail ibn Shurahbil, qala, dia berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Kemudian beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari ulama sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, andainya iman seluruh penduduk bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, pasti iman Abu Bakar lebih berat. Ini juga menunjukkan bahwa sejak zaman sahabat lagi, pemahaman bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertingkat-tingkat, itu adalah pemahaman yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum Murji'ah yang menganggap iman itu tidak berubah-ubah, iman itu statis. Nah, keyakinan seperti inilah yang membuat orang tidak malu melakukan maksiat. Keyakinan seperti inilah orang tidak segan-segan untuk tidak taat. Ya, untuk apa taat? Karena bagi mereka iman satu derajat semua. Nak berdosa, tak berdosa, nak taat, tak taat, sama. Semuanya sama derajatnya. Dan ini jelas-jelas kebatilannya. Taib, kemudian berkata beliau, sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria Asy-Syaibani yaqul, saya mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani berkata, sami'tu Yahya ibn Mansur Al-Qadhi, saya mendengar Yahya ibn Mansur Al-Qadhi berkata,
Sami'tu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, saya mendengar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, salah seorang ulama imam mazhab Asy-Syafi'i, yaqul, berkata, Sami'tu Husain ibn Harb, saya mendengar Husain ibn Harb Ar-Razi, akha Ahmad ibn Harb Az-Zahid, saudara Ahmad bin Harb Az-Zahid al-Zuhri, yaqul, ashhadu anna dina Ahmad ibn Harb alladhi yadinu Allah bihi anna al-imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Jadi saudaranya Al-Husain bin Harb mengatakan, saya bersaksi bahwa agama yang diamalkan oleh Ahmad ibn Harb Az-Zahid itu bahwasanya al-iman, iman itu adalah qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan, ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan demikian jelaslah bagi kita kaum muslimin dan muslimat bahwasanya inilah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap insan yang beriman, yang ingin selamat. Tidak seperti ekstrim kanan seperti Khawarij yang mengatakan bahwa perbuatan dosa yang besar menyebabkan iman itu hilang. Tapi kalau Ahlussunnah tidak, dosa besar menyebabkan iman itu berkurang. Sedangkan mereka kalau dosa besar langsung hilang. Sebaliknya ekstrim kiri, yaitu Murji'ah, yang mengatakan tidak ada sedikit pun pengaruh amal pada iman. Maka bagi mereka makhluk yang paling taat yaitu malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tak pernah membantah Allah atas apa yang diperintahkan dan melaksanakan semua yang diperintahkan. Itu sama dengan imannya dia, atau iman dia menyamai imannya Jibril dan Mikail. Ini adalah ekstrim kiri yang mengatakan tidak ada pengaruh sama sekali bagi iman. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu berada di pihak tengah yang menjadi yang adil, tidak berlebihan ke kanan dan tidak pula cenderung berlebihan ke kiri, yaitu amal iya berpengaruh betul, kemudian dosa mengurangi iman iya, tapi langsung dihukum keluar dari Islam tidak. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam kan banyak sahabat yang berdosa di masanya, betul? Ada nggak sahabat yang berdosa di masanya? Dosa besar, dosa kecil? Yang banyak dosa kecil, tapi ada yang berbuat dosa besar. Apa contohnya? Udah lupa semua. Misalnya ada seperti Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia negara kepada orang kafir. Dosa besar, dosa kecil? Besar. Tapi Nabi menghukum dia kafir. Dihukum oleh Nabi sebagai orang kafir? Dihukum enggak? Enggak. Bahkan enggak seperti kita hari ini. Bila ada sebuah negara bekerja sama dengan negara kafir, maka negara itu kan begitu ya? Ada yang bilang negara itu bekerja sama dengan negara kafir, maka orang senegara itu dianggap kafir. Ini sifat siapa? Khawarij. Bekerja sama dengan kafir dianggap kafir. Duduk sama orang kafir langsung kafir. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi dianggap sebagai perbuatan kufur. Disinilah akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin, khususnya para pemerintah mereka. Apa sebab?
Karena mereka boleh katakan mana ada negara hari ini yang tak bekerja sama dengan negara kafir? Ada enggak di zaman ini yang tidak bekerja sama dengan negara non muslim? Ada? Nggak ada orang. Awak itu enggak dumah itu mana? Karena walaupun kok kerja sama, tapi negara ada. Nah ada semuanya bekerja sama. Taib, Nabi pernah enggak bekerja sama dengan orang yang di luar Islam? Dalam interaksi kerja sama dagang ada, bahkan Nabi meninggal baju besinya masih tergadai pada siapa? Orang Yahudi. Nabi juga punya pembantu anak orang Yahudi yang kisahnya ketika dia akan meninggal, Nabi datang lalu Nabi katakan aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Mana anak ke ayahnya bapak coroya kan itu lah kan. Ayah dia ngomong dia, Ati Abul Qasim, ikutlah. Ayah tak jauh orang, tapi anak disuruh dia. Sebab akhlak Nabi kepada anak tersebut. Kau jauh sambut je kafir je Nabi dia, auzubillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah punya timbangan yang adil. Kapan dosa besar itu membuat orang keluar dari Islam? Bila dia menganggap itu halal. Nah, kalau dihalalkan ya iya. Misalnya mencuri dia lakukan dengan keyakinan itu dosa karena dia haram, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia bilang tidak ada cerita syariat, yang penting mencuri kan urusan saya, hak asasi saya, tidak ada aturan-aturan yang seperti ini, maka dia keluar dari Islam. Gimana dikatakan Islam dia tidak mengakui hukum Islam? Tapi kalau dia mengakuinya dan melanggarnya, maka dia berdosa dengan pelanggarannya, beriman dengan pengakuannya. Jelas? Jelas? Kalau jelas sudah lah. Nah, yang mohon maaf karena juga kondisi kurang fit. Yang kedua, juga baru pulang dari kegiatan kemarin dan alun sempurna istirahat oleh malamnya apa sampai mak yang 3 ya lolok yang 3.30 sampai ke lewat seketik lah jagung coba lolok sudah subuhan tak leambu senu leam kemicang tapi tak apa nona jadi zuhur lah maju lo sudah zuhur sampai asau coba sudah asau lolok sakit naik cakalingan kan jadi nak pulang ini adalah tugas nunggu. Untuk sebentar informasi, mohon doa kepada kita semuanya. Ustaz Samsul Rijal dalam kondisi kritis sekarang. Sudah dia terjatuh, mohon didoakan karena mungkin akan diadakan atau dilakukan tindakan operasi. Semoga Allah selamatkan beliau, sehatkan dan pulihkan seperti sedia kala kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tapi risikonya panjang nanti ya jawab. Alhamdulillah. Kan jelas ya? Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.